Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Lestari dengan NIM 18020500100 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Kelas A, mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Karyadi MM. Pada video kali ini saya akan membahas materi strategi pengelolaan keuangan pasca pandemi COVID-19. Nah, adapun cara-cara yang dilakukan yaitu hitunglah seluruh pendapatan. Cara pengelolaan keuangan yang efektif yang perlu Anda lakukan adalah menghitung seluruh pendapatan yang masuk selama 1 bulan. Pendapatan yang dimaksud ini bukan hanya dari penghasilan gaji bulanan, tapi juga termasuk insentif yang Anda dapat bila menerima upah lembur hingga keuntungan bila Anda berinvestasi atau mengambil proyek freelance. Ini penting dilakukan agar Anda bisa membagi alokasi penghasilan yang Anda miliki ke kebutuhan yang harus Anda penuhi. Ingat, yang pertama harus dipenuhi adalah kebutuhan yang bersifat primer. Dengan menghitung seluruh pendapatan, cara pengelolaan keuangan menjadi lebih mudah. Selanjutnya yang kedua, buat daftar pengeluaran prioritas bulanan. Cara buat daftar pengeluaran prioritas bulanan, cara pengelolaan keuangan berikutnya adalah membuat daftar pengelolaan prioritas selama sebulan. Daftar ini membantu Anda dalam cara pengelolaan keuangan secara efektif. Dengan membuat daftar prioritas, alokasi dan pengeluaran dana menjadi lebih tertata. Pengeluaran yang masuk dapat daftar prioritas antara lain biaya makan sehari-hari, belanja dapur, tagihan listrik, tagihan air, biaya transportasi kerja, pendidikan anak apabila sudah memasuki usia sekolah, jika Anda sudah berumah tangga dan memiliki anak, hingga cicilan kendaraan atau rumah. Selain membantu cara pengelolaan keuangan, daftar ini akan menjadi pengingat bahwa kebutuhan prioritas harus terpenuhi terlebih dahulu, baru kemudian bisa dialokasikan untuk kebutuhan sekunder atau tersier. Selanjutnya, siapkan dana darurat. Cara pengelolaan keuangan berikutnya adalah mempersiapkan dana darurat. Dalam menjalani kehidupan, tidak semuanya bisa berjalan mulus sesuai yang direncanakan. Banyak hal yang tiba-tiba saja terjadi di luar rencana Anda. Contoh yang sering terjadi adalah musibah seperti kecelakaan, PHK, hingga krisis ekonomi yang berskala besar, atau juga kondisi sulit karena pandemi seperti sekarang. Apabila salah satu dari hal tersebut terjadi, maka sumber penghasilan Anda bisa saja terganggu, bahkan bisa lebih buruk dari itu. Saat itulah manfaat memiliki anggaran dana darurat bisa dirasakan. Selanjutnya, hindari pembelian dengan sistem cicil. Cara pengelolaan keuangan selanjutnya adalah menunda keinginan untuk membeli barang yang belum dibutuhkan. Tunda dulu juga keinginan punya handphone baru atau barang lainnya yang dikira tidak terlalu penting, walaupun pilihan pembayaran Anda yang bersistem cicilan. Di saat kondisi pandemi seperti ini, berhemat dan menyimpan setiap uang jauh lebih penting daripada membeli sesuatu yang bersifat tersier adalah langkah yang tepat dalam cara pengelolaan keuangan. Dan selanjutnya, alokasikan untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Selain pengelolaan penghasilan untuk dana cadangan atau darurat, Anda juga perlu mengalokasikan penghasilan untuk keperluan di luar kebutuhan rutin, antara lain pengeluaran untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Ketiganya termasuk dalam cara pengelolaan keuangan yang baik. Ketiganya memiliki manfaat yang tidak sedikit. Asuransi bermanfaat untuk melindungi diri dari biaya kesehatan, sementara investasi bisa digunakan sebagai tabungan jangka panjang, sehingga uang yang dimiliki tidak habis begitu saja. Untuk tabungan, seperti kita ketahui, jelas berguna untuk keperluan saat ini dan masa depan. Penghasilan yang Anda simpan di tabungan bisa digunakan untuk pengeluaran sehari-hari ataupun keperluan mendadak. Mungkin cukup sekian penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.